Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Desi Rosya Fitriani dari kelompok 3 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik. Saya akan membahas tentang perkembangan intelek, sosial bahasa, dan bakat khusus. Yang pertama, ada perkembangan intelek. Menurut English dan English dalam bukunya Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah ini berarti antara lain yang pertama adalah kekuatan mental, di mana manusia dapat berpikir, dan yang kedua, suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir. Yang ketiga, ada kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Istilah inteligensi telah banyak digunakan, terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun, secara istilah itu tidak mudah untuk dirumuskan. Banyak rumusan tentang inteligensi seperti yang dikemukakan oleh Singgi Gunnar ke dalam bukunya Psikologi Remaja pada tahun 1991 yang mengajukan beberapa rumus inteligensi sebagai berikut. Yang pertama, inteligensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Jadi, intelek dapat diartikan sebagai kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Yang berkemampuan berpikir tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi permasalahan. Hal ini akan berakibat pada pembentukan sikap mandiri. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kurang akan bersikap lamban. Dan yang kedua, ada perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial, psikologis manusia. Sebagai makhluk sosial, senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kehidupan sosial, bagaimana seharusnya seseorang hidup dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat yang luas. Dari uraian itu dapat dimengerti bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang paling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang paling sederhana dan terbatas yang disadari sebagai kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, tingkat hubungan sosial menjadi kompleks. Dan demikian, tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Yang ketiga ada perkembangan bahasa. Fungsi bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seseorang yang dipilih memerlukan komunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif yang berarti faktor intelektual atau berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Jadi,
Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi yang secara tulis maupun penggunaan tanda-tanda isyarat, dan mampu menguasai alat komunikasi. Di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami oleh orang lain. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial, ekonomi, keluarga, dan kondisi fisik, terutama dari segi kesehatannya. Yang keempat, bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih kemampuannya. Kemampuan adalah daya untuk melakukan sesuatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang gratis. Bersifat umum, misalnya bakat intelektual, ketahui khusus bakat akademis. Bakat akademis disebut juga talent. Bahkan saat talent di sini dimasukkan seseorang untuk mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu. Misalnya bakat menggambar, sebagaimana dikemukakan oleh Walter 1957, memberikan nama terhadap jenis-jenis bakat biasanya dilakukan berdasar atas bidang apa itu berfungsi, seperti bakat matematika, bakat bahasa, bakat olahraga, bakat seni, bakat musik, dan sebagainya. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Akan tetapi, diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Bagaimana kita dapat mengenal dan mengidentifikasi para remaja yang punya bakat khusus? Caranya, kita bisa mengetahui bakat anak melalui observasi terhadap apa yang selalu dikerjakan anak itu. Sangat diharapkan bagi orang tua untuk selalu memperhatikan ciri dan perilaku keadaan anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seseorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dan akan berkembang dengan sangat baik jika mendapat rangsangan yang tepat pada individu yang memiliki bakat seperti melukis, olahraga, seni, musik, seni rupa, dan sebagainya. Secara umum, bakat itu mencakup 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi perseptual, psikomotor, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan. Perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dan dalam anak dan faktor lingkungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.